Shalom Bapak Ibu Saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kita akan belajar pemahaman dari Rasul Paulus tentang kasih karunia. Kita tahu bahwa Paulus dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan yang dia peroleh itu bukan karena perbuatan. Itu 100% dia yakin bahwa itu adalah kasih karunia atau pemberian dari Tuhan saja. Ya, kita nggak perlu ulang, saudaraku, akan apa yang tertulis dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan seterusnya. Jadi kita fahami akan apa yang menjadi prinsip Rasul Paulus. Tetapi ternyata pemahaman dari Rasul Paulus tentang kasih karunia itu saya lihat tidak berhenti pada bahwa dia sadar keselamatan, pengampunan, dia boleh bebas dari dosa, bebas dari penghukuman kekal, itu karena kasih karunia. Dia nggak berhenti sampai di situ. Tetapi ada respons terhadap kasih karunia yang membawa Rasul Paulus itu nanti menemukan akan pengertian kasih karunia tahap yang kedua, saudaraku. Ya, kita akan lihat. Ini sebuah filosofi yang luar biasa. Saya berharap saudara sabar untuk kita sama-sama berpikir, merenungkan apa yang dikatakan atau dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya, saya akan bacakan 3 ayat ini, saudaraku. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Ya, di sini Tuhan Yesus menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi anak lahir sebelum waktunya itu kan anak yang dipaksa lahir, padahal dia sebetulnya belum siap untuk lahir, begitu, saudara. Dan itulah peristiwa yang dialami oleh Paulus. Dia sebagai seorang penganiaya jemaat pada waktu itu, dia menangkap orang-orang Kristen, menganiaya mereka, memasukkan mereka dalam penjara dengan semangat yang berkobar-kobar. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, Tuhan Yesus menjumpai dia. Ya, itu yang ditulis ini, saudaraku. Menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi pada waktu itu kalau ditanya, apakah engkau siap untuk jumpa dengan Tuhan, jumpa dengan Sang Kasih Karunia dan kebenaran itu? Ya jelas enggak, saudaraku. Dia masih dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan terhadap gereja Tuhan. Dia penganiaya jemaat pada waktu itu. Makanya di ayat 9 dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sadar, aku ini sebenarnya nggak layak. Bahkan tidak layak disebut rasul. Pada waktu nulis itu dia sudah jadi rasul, tapi dia nggak pernah lupa bahwa sebetulnya aku ini nggak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi perbuatan Saulus pada waktu itu, namanya masih Saulus, menjadi penganiaya jemaat itu tidak dilupakan oleh Paulus. Tetapi Tuhan menjumpai dia. Dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itulah perjumpaan yang diceritakan di ayat yang ke-8 tadi. Dia sebagai anak yang sama sekali nggak siap untuk lahir. Tapi di situ Tuhan, karena kasih karunia-Nya, dia menangkap Saulus. Sehingga bahkan akhirnya Saulus menjadi Rasul Paulus. Nah, saudaraku, sekarang kita akan belajar tentang respons dan pengertian dari Paulus tentang grace atau kasih karunia atau anugerah tersebut. Ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah,
aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Pada waktu itu, Paulus sudah jadi rasul, jadi hamba Tuhan. Dia menerima banyak pewahyuan dan dia menjadi hamba Tuhan, pemberita Injil, Rasul Yesus Kristus. Dan dia berkata bahwa ini adalah kasih karunia Allah saja. Jadi Paulus sama sekali tidak mengkaitkan dengan bahwa dia ini dipanggil, dipilih karena dia adalah seorang yang layak untuk dipakai Tuhan. Enggak, sama sekali. Dia bilang bahwa aku ini penganiaya jemaat, aku ini tidak layak, aku ini jahat, aku ini kejam, dan aku dosaku banyak, tapi kasih karunia-Nya menyambut aku, menjumpai aku. Dan dia melihat itu, ini kasih karunia semata-mata. Sama sekali tidak ada sumbangsih dari kebaikanku. Kenapa kasih karunia itu mendatangi aku? Ya, itu dia tidak bisa jawab. Ini sama seperti Tuhan Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi Saulus atau Paulus itu ngerti 100% bahwa dia itu dipanggil, dipilih itu semata-mata karena kasih karunia. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Masih adakah pandangan, pendapat di dalam pikiran kita bahwa aku ini cukup baik sehingga Tuhan itu sayang padaku. Aku ini punya kelebihan ini, kelebihan itu, sehingga aku ini bisa jadi anak Tuhan. Aku ini punya sifat-sifat yang positif sehingga Tuhan memilih aku. Saudaraku, Paulus sama sekali tidak mengkaitkan dengan itu. Meskipun ada, tapi Paulus sama sekali tidak mengkaitkan akan kasih karunia Tuhan itu dengan apa yang ada pada dia. Saudara, saya ingin sampaikan, yang namanya kasih karunia, grace, itu Tuhan yang memberi itu dia tidak wajib memberi. Jadi yang memberi tidak wajib, yang menerima tidak layak. Itulah kasih karunia. Jadi kalau kita memandang kasih karunia Tuhan, mengapa aku ini bisa diselamatkan, mengapa aku ini bisa jadi anak Tuhan, mengapa aku ini bisa jadi milik Kristus, itu karena kasih karunia. Itu yang dikatakan oleh Paulus, tetapi karena kasih karunia Allah, aku yang dahulu adalah penganiaya jemaat, aku yang dahulu orang yang melawan Tuhan, yang memusuhi akan tubuh Kristus, memusuhi Kristus kan berarti, menganiaya dia, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi manusia baru, jadi pemberita Injil, jadi seorang rasul. Nah, ini pertama, saudaraku, kasih karunia itu adalah kesadaran bahwa aku ini diterima oleh Tuhan, dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Itu hanya semata-mata karena kasih karunia-Nya. Dia tidak wajib untuk memberi kepada saya keselamatan. Dia tidak wajib. Dan saya pun tidak layak untuk menerima akan semua kebaikan Tuhan. Semua berkat-berkat Tuhan. Saya tidak layak. Itulah kasih karunia. Jadi orang yang menyadari kasih karunia ini akan punya dasar untuk dia tidak memegahkan diri. Ada dasar yang kuat untuk menjaga dia untuk tidak bersombong ria, tidak menjadi arogan dalam segala aspek. Ya, jadi ini penting sekali, sikap ini kita pelajari. Nah, sekarang kita lanjut, saudaraku. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ini poin yang kedua. Paulus menjelaskan, aku sudah terima kasih karunia itu semata-mata adalah pemberian dari Tuhan saja. Bukan karena ada sesuatu di dalam diriku yang pantas untuk menerimanya. Tidak, aku tidak pantas, tidak layak menerima. Itu disadari
Kemudian kesadaran yang kedua dikatakan, ini bicara tentang free will, free choice. Kita ini bukan benda, kita ini bukan seperti seperti robot, enggak. Robot itu kalau enggak di-on-kan, diceklekan, dia enggak gerak. Enggak. Kita ini manusia yang punya free will, free choice. Inilah yang dijelaskan oleh Paulus tentang respons terhadap kasih karunia. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada tidak sia-sia. Nah, sekarang kita perlu renungkan, saudaraku. Kalau Paulus berkata tidak sia-sia, berarti ada yang menyia-nyiakan kasih karunia. Betul nggak? Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita menyia-nyiakan akan pengampunan dosa, keselamatan, kebaikan, segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita? Orang yang menyadari bahwa itu semua adalah kasih karunia Tuhan, sekarang masuk tahap kedua, aku menyia-nyiakannya atau tidak? Nah, bagaimana orang yang tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu? Paulus jelaskan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ini bukan sombong, saudara, ini fakta. Bahwa Paulus bekerja lebih keras dari mereka semua, itu mengacu kepada rasul-rasul yang lain. Itu nggak sombong, saudara. Dia bekerja dengan sangat keras, karena dia tahu bahwa kasih karunia ini tidak boleh aku sia-siakan. Dia menjadi pemberita Injil, dia dianiaya, tapi dia tabah dan dia terobos terus. Dia lakukan segala yang bisa dia lakukan untuk kerajaan Allah. Kita tahu ya, Paulus itu dia kerja dengan tangannya untuk menghidupi dirinya supaya dia tidak jadi batu sandungan bagi jemaat-jemaat. Meskipun di sisi lain kepada jemaat Filipi dia menerima akan korban persembahan dari jemaat Filipi untuk dia bawa kepada jemaat yang lain supaya dia bisa melayani. Paulus tidak pernah mengeluh, saudaraku. Sebagai pembuat tenda, dia bekerja dan hasilnya dipakai untuk kehidupannya, dan dia melayani Tuhan tanpa jadi beban bagi jemaat. Meskipun ada jemaat yang memperhitungkan, saudaraku ya, kamu sudah melayani kami, seperti jemaat Filipi ya, kamu sudah melayani kami, kamu sudah memberitakan akan kabar baik pada kami, kamu sudah membawa keselamatan, bawa Kristus pada kami berhutang padamu, dan mereka memberikan persembahan meskipun mereka sangat miskin. Itu jemaat Makedonia, jemaat Filipi, saudaraku. Jadi kita ngerti, saudaraku, bagaimana sikap Paulus yang bekerja keras, lebih keras daripada mereka semua. Pada waktu itu ada banyak hamba-hamba Tuhan ya, rasul-rasul selain dari 12 rasul Kristus, ya kan Yudas hilang kemudian diganti Matias, itu ada 12. Ada rasul-rasul yang lain, dan Paulus berkata, aku lebih keras dari mereka semua. Nah, sekarang masuk pada kalimat terakhir dari ayat 10 ini. Ini yang saya sebut tahap pengenalan tentang kasih karunia yang kedua. Baca ya, saudara ya. Tetapi bukannya aku. Jadi aku ini bisa kerja lebih keras dari mereka semua. Aku bisa berkorban habis-habisan. Aku bisa tabah dan dengan sukarela aku menderita bagi Kristus. Bahkan akhirnya Paulus terpenjara dan mati bagi Tuhan Yesus. Tetapi bukannya aku. Jadi itu bukan kehebatan Paulus. Dia bisa seperti itu. Nah terus apa lagi? Kalau bukan hebatnya dia, bukankah itu adalah respons dia? Betul, itu respon Paulus terhadap kasih karunia yang dia tidak mau sia-siakan.
firman katakan, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kasih karunia Allah itu pemberian, disambut dengan ucapan syukur, dengan kesadaran bahwa aku tidak layak dan Tuhan juga tidak wajib sebetulnya, tapi karena kasihnya, ya kasih karunia. Kasih itu cinta, karunia itu pemberian. Jadi pemberian ini karena kasih, ya sudah diterima saja. Ingat ya, kasih karunia itu definisinya yang memberi tidak wajib, yang menerima tidak pantas atau tidak layak. Itu kita. Sudah terima, sekarang bagaimana aku memperlakukan kasih karunia ini, keselamatan ini, kebaikan Tuhan ini. Aku bekerja lebih keras dari mereka semua, supaya tidak tersia-sia kasih karunia itu. Paham ya? Nah, setelah dia bisa kerja keras, dia bisa pikul salib, sangkal diri habis-habisan. Kalau saudara baca nanti dalam 2 Korintus, bagaimana penderitaan Paulus terhadap karena Injil yang dia beritakan itu, dia ngadepi semua tantangan dan semua penderitaan. Paulus terobos itu semua, Paulus lakukan itu semua. Dia sadar, bukan aku loh, itu bukan hebatnya Paulus, tapi itu 100% kasih karunia Allah yang menyertai aku, kata Paulus. Jadi Paulus itu bisa jadi seperti itu juga karena itu kasih karunia Tuhan. Kalau enggak karena kasih karunia Tuhan, Paulus pasti berontak. Kenapa Paulus tidak berontak ketika dia menghadapi aniaya, ketika dia menghadapi fitnah, ketika dia menghadapi penolakan, ketika dia menghadapi sesuatu yang sebenarnya tidak pantas untuk dia, tidak layak untuk dia terima, ketidakadilan dan sebagainya. Kenapa dia rela? Karena ada kasih karunia Allah yang mengikuti dia. Jadi kasih karunia Allah itu pemberian, tidak disia-siakan, direspon dengan bekerja keras supaya tidak sia-sia kasih karunia, tetapi ketika dia bisa lakukan semuanya, dia sadar ini adalah penyertaan dari Sang Kasih Karunia. Sebetulnya kasih karunia itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.